Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa dan istri yang terkasih di akhir pekan ini. Bapak Ibu ya, apa kabar? Saya berharap, saya berdoa semua sahabat Galilea, Bapak Ibu, saudara semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mungkin Bapak Ibu semuanya sedang dalam persiapan berkegiatan di akhir pekan ini. Seperti biasa, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu ya. Kita masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersukacita dan ucapan syukur. Kita baca, kita dengar, kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur kami ada di akhir pekan. Tuhan telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh rahmat-Mu, Engkau telah bangunkan kami di hari ini. Umur panjang, kesehatan, kekuatan Engkau berikan. Dan karena itu kami datang untuk mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Sebelum kami lakukan kegiatan di akhir pekan ini, urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Mazmur 52 ayat 1 sampai 11. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 52 ayat 1 sampai 11. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaan yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Nah, demikian pembacaan di dalam Mazmur 52 ayat 1 sampai 11. Nah, di ayat 9 ada sesuatu yang menarik, dikatakan begini. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Nah, ayat 10 menarik banget ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud sangat dikenal sebagai orang yang sangat karib dengan Tuhan. Karena itulah Daud mengerti benar akan kasih setia Tuhan. Jadi orang yang hidup karib dengan Tuhan pasti mengerti tentang kasih setia Tuhan. Orang yang mempunyai hubungan yang harmonis dengan Tuhan dapat merasakan kehangatan kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Senantiasa dia merasakan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu, hati Daud tetap berlimpah dengan ucapan syukur sekalipun berada dalam masalah atau kesulitan. Nah, di tengah bahaya yang mengancam hidupnya, Daud tidak merasa khawatir
ataupun cemas, sebab ia sangat percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Dikatakan bahwa habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itu di dalam Ratapan pasal 3, sudah bisa lihat di sana ayat 22 dan 23. Nah, dalam menghadapi maut sekalipun, Daud tetap percaya akan perlindungan Tuhan. Setiap kemenangan yang dialami oleh Daud atas segala rancangan kejahatan yang dirancangkan manusia terhadap seluruh hidupnya, dia selalu mengakui bahwa Tuhanlah yang bertindak, yang memberikan perlindungan dan kelepasan. Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam doanya ia berkata seperti di ayat 11, "Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi." Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, keadaan yang berbeda dialami oleh orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, melainkan kekayaan sebagai harapan hidupnya. Di ayat 9 dikatakan kan, "Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya." Apa yang dikatakan Daud itu adalah benar adanya. Ada orang kaya menggantungkan hidupnya kepada kekayaan dan menjadikan kekayaan sebagai tuan atas hidupnya. Apakah kekayaan dapat menolong dan menjamin keselamatan hidupnya? Tentu tidak. Amin. Amin. Firman Tuhan kepada orang kaya yang bodoh, kalau kita lihat di Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 20 dan 21. "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Ayat 21. "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak Ibu, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kasih setianya selalu menyertai kita. Tidak perlu cemas terhadap apapun, sebab Tuhan berada di pihak saudara dan saya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lagi lawan kita? Dan Alkitab mencatat, kita akan tampil lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang. Jadi itu selalu menang, bukan hanya menang. Kalau hanya menang, hari ini menang, besok mudah-mudahan menang. Tapi kalau lebih dari pemenang, hari ini menang, besok menang, minggu depan menang, bulan depan menang, tahun depan menang, selama-lamanya kita menang. Amin. 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 Karena dalam hidup ini selalu ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan. Kalau kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, maka kemenangan berpihak kepada kita. Amin. Amin. Jangan bersandar pada kekayaanmu, jangan menaruh harap pada kekayaanmu. Jika engkau divonis dokter, engkau sakit, dokter sudah angkat tangan, tidak ada lagi yang bisa menolong engkau kecuali Tuhan. Jika Dia berkenan turun tangan, engkau akan tertolong. Amin. Karena itu marilah setiap kita hanya mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Sebab kekayaan, jabatan, pengaruh yang ada pada kita itu semuanya berasal dari Tuhan. Maka jangan terjebak. Kita akan senantiasa melihat bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Amin. Amin. Seperti Daud, dalam segala keadaan dia hanya berharap kepada Tuhan dan dia selalu memasyurkan nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk akhir pekan ini. Kiranya menjadi akhir pekan yang membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami, dalam seluruh kegiatan kami di hari ini. Kiranya Tuhan menolong, karena kami jadikan Engkau satu-satunya penolong kami. Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba doa untuk setiap sahabat Galilea yang berkegiatan di akhir pekan. Tuhan menolong, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Mereka terhindar dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar, dan niat orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada